Perkenalkan, nama saya Arieta, role saya adalah 2D artist di Agate Studio. Pertama-tama saya ucapkan selamat karena di Low Game Academy ini sudah mencapai hampir 1.000 peserta. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyelesaikan training di minggu pertama. Jadi tuh memang tugas kali ini tuh lebih ke arah training dasar. Nah, kalau kita ngomongin training tuh biasanya bukan sesuatu yang kayak cuma dilakukan sekali ya gitu. Kayak sama aja kayak olahraga gitu. Jadi training itu biasanya dilakukan berkali-kali. Nah, makanya para mentor ini berharap bahwa para peserta setelah training ini selesai pun tetap melanjutkan training-training itu dan diulang terus-menerus. Sekarang agenda kita itu mereview beberapa hasil dari para peserta yang sudah berhasil mensubmit dari 1 week itu tuh. Selamat yang udah berhasil menyelesaikan, tapi juga untuk yang belum berhasil menyelesaikan juga nggak apa-apa. Masih ada waktu-waktu lainnya dan bisa terus latihan terus gitu. Kita langsung aja ya. Training kita itu tuh kan ada dibagi menjadi berbagai poin ya. Kita akan mulai dari review untuk para hasil yang kira-kira bisa lebih diimprove dari yang sekarang. Nah, contoh sekarang adalah dari yang ini. Nah, kurangnya di mana? Kan kalau di modul itu sudah dikatakan step by step-nya adalah kita kalau bisa memakai titik dulu. Jadi kayak kita membuat titik dari 1, lalu membuat titik yang kedua di daerah sini, baru kita tarik garis lurus ke sana. Nah, itu sebenarnya buat apa? Agar mata kita maupun tangan kita itu sudah bisa membiasakan punya arah, garis kita tuh arahnya kemana. Misalnya, kalau misalnya kita tidak memakai itu, contohnya adalah seperti di bawah ini. Yang di sini nih bisa dilihat garisnya tidak lurus dan agak bergerigi ya. Jadi kayak bisa dilihat ketika itu dari garisnya tuh bukannya kita seret gitu, jadi malah miring gitulah intinya. Nah, mungkin kalau memang di garis, mungkin agak sedikit tidak kelihatan ya. Di sini tuh kayak contoh di sini tuh udah bagus gitu, udah lurus. Nah, permasalahan berikutnya itu kalau sudah masuk ke ghosting line dalam bentuk. Nah, bisa dilihat terutama di segitiga, kalau kita tidak memakai titik itu, tidak menentukan titik dalam segitiga, maka kebiasaan kemampuan kita untuk narik garis itu bisa jadi akan rada turun gitu, karena kita sendiri nggak tahu shape-nya seperti apa, bentuk kerangkanya itu seperti apa gitu. Nah, di sini makanya dihimbau untuk para peserta yang melakukan hal yang sama bisa dimulai dari menggunakan titik dulu sebelum lanjut ke menggariskan bentuk gitu. Itu sih, itu kira-kira review yang utama. Tapi karena ini sih untuk training ya, jadi emang nggak masalah gitu kalau misalnya emang ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang lebih gitu. Emang itu sebuah training yang emang bahkan profesional pun juga melakukan training ini, baik untuk meluaskan tangan mereka maupun untuk mengasah kemampuan mereka dalam membuat garis yang konsisten, kira-kira gitu. Nah, ada juga hasil dari peserta yang tergolong sudah sangat baik ya. Ini adalah karya dari Diva Magesti. Nah, Diva ini udah melakukan hal dengan cara baik ya, kayak ghosting lainnya udah sesuai stepnya dari titik, menggunakan titik dulu lalu menarik garis lurus. Nah, hal ini terbukti ketika Diva membuat sebuah bentuk, bisa dilihat bentuknya sudah sangat solid gitu ya dibanding yang tadi, karena itu titik yang tadi itu sangat membantu untuk kita sudah melihat shape-nya itu seperti apa. Tapi ada juga yang perlu dihati-hatikan oleh para peserta nih, perlu diwanti-wanti nih. Nah, ketika kita narik garis panjang, itu hati-hati jangan sampai garisnya tuh jadi wobbly, agak gereg-gereg gitu, atau melengkung. Nah, ini tuh kira-kira permasalahan yang sering saya lihat ketika saya melihat berbagai hasil dari peserta, terutama ketika garisnya itu panjang. Tapi ya, itu memang agak sulit dan harus dibiasakan karena balik lagi training ini adalah sesuatu yang dilakukan berkali-kali gitu sih kira-kira. Nah, ini hasil dari peserta berikutnya yaitu Eric Kuswadi. Ini juga hasil yang sangat tergolong baik ya, garisnya terlihat sangat mantap dan tegas.
Lalu ini salah satu poin yang penting juga ya. Bisa dilihat ketika Eri menggambar lingkaran, dia juga memberikan satu titik dari diameter si lingkaran itu, 4 titik. Itu juga akan mempermudah kita untuk menggambar lingkaran yang sempurna, kira-kira gitu sih. Nah, kira-kira itu aja sih dari ghosting line. Berikutnya kita lanjut ke straight line dan curvy line. Ini sebenarnya mirip ya sama ghosting line yang tadi. Kalau misalnya yang ghosting line tadi itu lebih buat kayak pemanasan, ini tuh untuk membiasakan tangan kamu, biar ketika kamu narik garis itu tuh tangan kamu tuh udah terbiasa dengan konsistennya, dengan garis kamu tuh nggak akan jadi sesuatu yang kayak wobbly atau gimana gitu. Karena dalam gambar itu emang penting banget untuk tarikan garis yang mantap atau yakin ya, kira-kira gitu sih. Terus, nah ini hasil yang sebenarnya kalau dilihat ya, garisannya tuh udah mantap ya, tarikan garisnya udah yakin. Tapi hati-hati ketika menarik garis kayak tadi ini, masalahnya emang sama kayak ghosting line yang tadi. Ada bagian yang kira-kira agak melengkung ya, emang rada susah sih gitu, kayak emang para peserta dihimbau untuk berlatih lagi agar garis yang dikeluarkan itu tidak melengkung gitu. Itu sih kira-kira. Ini hasil yang tergolong bagus ini ya dari Eri Kuswadi ya, sama ya kayak tadi ya. Eri udah sangat bagus dalam melakukan training straight line, bisa dilihat garisnya konsisten, garisnya panjang, dan wobbly-nya itu tidak terlalu kelihatan ya. Kayak bisa dilihat banyak garis yang sudah terlihat lurus dan bagus gitu. Itu sih. Terus lanjut lagi kita ke wavy lines. Sebenarnya kalau di wavy lines ini, para peserta sudah sangat melakukan dengan sangat baik sih. Saya tidak melihat adanya yang kurang ya dari itu. Kayak mungkin ada beberapa contohnya seperti ini. Bisa dilihat ini di sebelah sini nih, sebelah pointer saya. Karena kan wavy lines itu kan pada dasarnya itu adalah kebalikan dari straight lines ya. Kalau tadi kamu tuh pas menggambar straight lines itu kamu tuh garisnya harus lurus untuk konsistensi tangan kamu sendiri. Nah, wavy lines ini nih berguna justru untuk pelemasan otot kamu gitu. Pelemasan otot agar gambar kamu tuh tidak kaku gitu. Jadi bagaimanapun straight line dan wavy line itu tuh sesuatu yang harus berkesinambungan sama-sama gitu. Jadi kayak kamu nggak bisa cuma menguasai straight lines doang. Oke, kamu akan dapat konsistensi dari kalau kamu sudah menguasai straight lines. Tapi bisa jadi gambar kamu ke depan akan jadi kaku. Makanya sekarang kamu juga harus menguasai wavy lines, di mana kamu juga harus bisa menggambar, menarik garis dengan leluasa, gitu sih kira-kira. Nah, contoh yang kurang misalnya bisa dilihat, awal ini kelihatannya konsistennya sudah bagus ya, sudah bagus sekali. Tapi ketika makin ke kanan, makin dilihat itu konsistensinya rada kurang, dan agak terlihat beberapa bagian ada yang jaggy ya. Jadi harusnya tuh seperti yang ada di modul, kamu tuh lebih menggunakan bahu biar tangan kamu tuh lebih luas gitu. Nah, di sini ini kelihatan garisnya itu tidak melengkung, justru malah rada. Ya, gitulah. Kayak gitu-gitu tuh kalau bisa ditingkatkan lagi biar konsistensinya tuh disamakan dengan bagaimana peserta ini melakukan wavy lines di awal. Ada juga hasil dari peserta yang saya bilang sudah sangat bagus dan sangat konsisten ya. Ini hasil dari peserta Muhammad Arif Ramadan. Nah, bisa dilihat garisnya ini tetap yakin, tapi bisa dilihat wave-nya itu sangat konsisten ya dari garis lain dan tidak terlihat kaku gitu. Dan biasanya memang yang bagus itu kan dalam satu garis cuma satu tarikan saja gitu. Jadi kayak cuma gitu, tidak ada garis yang putus. Nah, saya tidak melihat ada garis yang putus di sini. Jadi ini adalah termasuk hasil yang sangat baik menurut saya. Nah, kita udah selesai dalam bidang pemanasan ya. Wavy lines, straight lines, ghosting line itu tuh sebenarnya adalah sebuah pemanasan. Tapi memang itu latihan yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam menggambar juga gitu, dalam dasar dari penarikan garis. Selanjutnya, kita masuk ke shape and form. Ini salah satu hasil dari peserta ya, yang sebenarnya masih bisa diimprove lagi gitu. Bisa dilihat di sini
peserta agak di bagian yang 2D-nya agak melupakan konsistensi dari garis gitu. Jadi bisa lihat mungkin sebelumnya melakukan tarikan garis dengan baik, tapi ketika masuk ke sini garisnya kembali menjadi wobbly. Jadi kadang-kadang kita sendiri kayak nggak tahu gitu, ini bentuknya mau seperti apa gitu. Nah, kalau dalam 2D-nya sendiri shape-nya itu juga kurang bisa didefinisikan, ketika dilanjutkan ke 3D, hasil terjadi adalah misalnya yang paling gampang yang ini nih, yang X. Ini saya lihat sebagai bentuk yang harusnya ini persegi panjang, ini juga persegi panjang. Contohnya, kalau misalnya memang ini adalah sebuah bentuk 3D yang solid, dengan dua geometri shape, itu kan berarti kan persegi panjang, cepat persegi panjang dengan membentuk huruf X atau bentuk X ya. Nah, contohnya adalah ini nih, bagian sini harusnya ada satu permukaan lagi, agar bisa memperlihatkan 3D lebih jelas. Itu salah satu contohnya gitu. Nah, untuk yang lainnya juga, misalnya geometri standar seperti kubus maupun silinder, itu para peserta juga harus bisa dari awal, dari bentuk 2D-nya sendiri itu juga harus sudah menguasai bagaimana menggambar kotak, square, dan silinder lingkaran dengan benar. Karena ketika dilanjutkan menjadi 3D, hasilnya takutnya akan seperti ini. Yang dari 2D-nya tidak konsisten, 3D-nya sendiri juga jadi tidak konsisten. Kira-kira gitu sih. Nah, ini kira-kira kalau ada peserta yang kira-kira melihat gambaran sendiri juga ada yang kurang seperti itu, bisa di-improve lagi. Selanjutnya adalah hasil. Nah, ini lagi-lagi Eri Kuswadi. Eri Kuswadi ini bisa dilihat dalam bentuk 2D-nya saja dia sudah memiliki shape geometri yang konsisten ya garisnya. Kita bisa lihat ini bentuk kotak tanpa ada garis yang wobbly, tidak garis yang miring gitu. Kita bisa tahu atau layangan atau segi lima gitu. Nah, hal ini akan sangat membantu ketika misalnya kotak ini akan dijadikan benda 3D, yaitu kubus. Ketika kotaknya sudah benar, maka di 3D-nya sendiri juga akan bisa menyesuaikan dengan bentuk kotak gitu. Dan kudos to Eri ini, Eri juga menggunakan arsiran, menempatkan sebuah shadow sehingga depth dalam bentuk 3D-nya itu lebih terlihat gitu. Kita bisa tahu ini suatu bongkahan yang mirip piramid, atau ini sebuah silinder, dan arsiran ini tuh sangat membantu untuk mengeluarkan bentuk dari shape-nya sendiri, kira-kira gitu. Nah, ini juga contoh lain dari Eri. Ya, ini juga membuat ini ya, huruf 3D lalu dibuat jadi 3D. Hal seperti itu sih, hasil yang bagus dalam konten kali ini gitu. Nah, kita udah hampir selesai ya dalam bentuk dasar dan garis. Terakhir itu, dalam garis itu kita ada yang namanya line weight ya. Jadi sebenarnya line weight itu buat apa sih? Nah, line weight tuh kita coba review materi yang sebelumnya ya, karena saya sendiri ketika saya nge-review berbagai macam peserta, sebagian peserta kesusahan ya dalam menentukan tebal tipisnya suatu benda gitu. Nah, kita coba kembali ringkasan dari line weight itu sebenarnya line weight itu buat apa sih? Pertama kita buat proximity. Jadi kalau semakin dekat, biasanya benda itu akan semakin tebal garisnya. Itu satu. Lalu hierarki. Tiap benda itu maupun foto maupun benda itu biasanya kan mempunyai spotlight ya. Misalnya kamu kalau misalnya foto diri sendiri atau foto sesuatu, pasti kamu ada sesuatu yang ingin kamu perlihatkan. Misalnya kamu ingin perlihatkan muka kamu, tapi yang belakang nggak mau kakak kasih lihat gitu, misalnya hanya background. Kamu ingin memperlihatkan muka kamu dibanding background. Nah, dalam line weight ini biasanya hierarki itu yang mau kamu jadikan spotlight itu adalah sesuatu yang harusnya line weight-nya akan jadi semakin tebal gitu, lebih berat gitu. Itu salah satunya. Lalu kedua, materiality, beban material. Beban material itu kayak apa sih sebenarnya? Kayak misalnya kamu menaruh sebuah kubus di bawah. Bagian bawah ini yang biasanya akan kamu jadikan lebih tebal. Kenapa? Itu akan menunjukkan bahwa beban itu ada berat ya. Karena dia jatuh gitu ke bawah. Itu sih gampangnya. Lalu yang kedua, overlapping. Ini nih overlapping adalah saling tumpang tindih ya. Tumpang tindih itu kayak sebenarnya mirip dengan proximity. Jadi kayak tumpang tindih, misalnya kamu ada dua gambar, biasanya yang dekat itu emang lebih tebal dari yang belakang. Nah, itu sebenarnya saling kesinambungan lah ya 4 ini.
Berikutnya, nah saya mendapati ada salah satu peserta ya, dalam menggunakan line weight ini, sebenarnya ya, masalahnya ini saya takutnya pada medium kalau ini. Karena saya tidak tahu ya peserta ini menggunakan apa. Tapi kalau yang saya lihat ini menggunakan program yang mirip dengan Paint. Di mana program Paint itu biasanya tidak memiliki kemampuan untuk membedakan line weight gitu. Jadi saya himbau kepada peserta yang mungkin melakukan metode yang sama agar mengganti mediumnya menjadi sesuatu yang lain, tradisional, boleh atau digital, tapi mungkin memang lebih enak tradisional karena disitulah kamu bisa merasakan garisnya itu dengan tangan kamu sendiri, gitu sih kira-kira. Nah ini yang kira-kira kurang dalam bentuk teknis ya, jadi memang takutnya memang secara mediumnya aja gitu loh. Terus, nah ini salah satu hasil yang bagus. Peserta ini dari Fikriani Izati ya. Ini hasil Fikri ini udah sangat bagus sih, udah sangat bagus. Dia sudah bisa membedakan line weight-nya, garis tebal maupun tipisnya. Kayak misalnya di bunga ini, di kelinci. Tapi mungkin memang ada beberapa bagian yang mungkin agak bisa ditambahkan dan ini nih, peletakan tebal dan tipisnya. Contohnya kayak misalnya di ini kelinci, tangan ini kan tebalnya kan ada di tangan dan kaki ya, tapi di kepala ini terlihat sangat tipis gitu. Nah, meanwhile kalau misalnya memang kita mau melihat si kelinci ini sebagai spotlight, kalau bisa line weight itu tuh harus agak disamaratakan. Jadi misalnya, ini kan udah bagus nih, tebal tipis. Kalau bisa di bagian kepalanya sendiri ini juga ditambahkan gitu tebal tipisnya, tebal kayak seperti ini gitu. Nah, atau misalnya di kue ini juga gitu, kayak ini kan kuenya kan justru bagian slice atasnya yang sangat tebal ya, mungkin bisa ditambahkan di bagian sini nih. Di bagian sini juga bisa lebih ditambahkan gitu. Tapi overall sudah cukup bagus, kayak misalnya yang contoh yang ini, Fikriani sudah bisa melihat kalau misalnya benda itu berada di depan, maka line weight-nya akan lebih tebal dibanding benda yang berada di belakang, kira-kira gitu. Ini hasil dari Margaret Novelita. Ini hasil yang cukup bagus ya menurut saya. Nah, hasil Margaret ini bisa dilihat. Tadi kan inti dari line weight ada 4 ya. Nah, Margaret ini mampu melakukan hal yang ketiga, yang untuk materiality. Jadi kayak semakin berat itu benda dan dia akan tebal di bagian sini nih. Ini materiality yang saya maksudkan. Kayak kalau misalnya benda ini jatuh di bawah dan tebal, pasti bagian bawahnya ini akan lebih tebal gitu. Kayak bagian sini lebih tebal, bagian sini lebih tebal, sepatunya juga di bawahnya lebih tebal. Nah, ini juga udah sangat bagus dalam penggunaan tebal tipisnya. Ada juga hasil yang lain yang bagus dari Fauziah Yasmin Kosasih. Nah, ini saya suka banget sih nih, bagian yang si ribbonnya ini. Tebal tipisnya udah sangat terlihat ya. Jadi dilekukan yang memang ada shadow-nya, dia gunakan tebal tipisnya agar kelihatan gitu. Kita langsung terlihat kalau si pita ini tuh ada lipatan gitu. Terus, atau contoh di kertas yang ini. Kalau misalnya kertas itu kan kayak dia melengkung ke depan. Nah, bagian sini tuh akan terlihat lebih tebal gitu dibanding yang belakang. Kita langsung tahu bahwa kertas ini tuh ada dasar dia akan melengkung gitu. Ini yang dimaksudkan betapa pentingnya line weight dalam penggunaan line art itu sendiri gitu. Kayak daun ini juga kelihatan ya pas dia melipat ke depan karena line weight-nya ini lebih tebal dari daun yang di belakang. Kelihatan gitu sebenarnya itu melipat gitu daunnya. Kira-kira gitu sih penggunaannya. Nah, itu sih kira-kira sih itu aja ya dari line weight, dan sebenarnya sih itu garis in general, line in general. Kita udah masuk dari straight line, wavy line, line weight, dan shape and form. Jadi itu sudah first half dari training yang udah ada. Itu sih kira-kira. Selamat pada para peserta yang sudah melakukan dan berhasil menyelesaikan tugas sampai situ.